Nah, baiklah. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu akan memimpin doa. Untuk itu, doa dengan kepercayaan dan caranya masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ibu buka dengan Pangastengkara Panganjali Umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, jadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Ibu ingin menanyakan kabar adik hari ini. Adik apa kabar? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Ya, baiklah. Jadi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan nama Ibu Niwayan Suari. Adik bisa memanggil Ibu dengan Ibu Suari. Ya. Nah, jadi untuk nama adik siapa? Nama saya Niketut Lisa Anggreni, bisa dipanggil Lisa. Ya, baiklah. Jadi, adik dari kelas berapa? Kelas 8A7. Ya. Nah, Ibu mau bertanya sebelumnya apakah adik sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum. Nah, jika belum, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau guru BK kepada peserta didik atau konseli yang mengalami atau mempunyai sebuah masalah untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Nah, adapun tujuan dari konseling ini adalah untuk memfasilitasi konseli atau peserta didik untuk mengubah perilaku atau tingkah lakunya ke arah yang lebih positif dan bisa membuat keputusan-keputusan yang terbaik atas masalah yang dimiliki. Nah, adapun asas-asas yang perlu kita perhatikan dalam konseling ini adalah ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kerahasiaan. Nah, asas kesukarelaan ini adalah di mana kita tidak ada unsur keterpaksaan dalam mengikuti kegiatan konseling ini. Nah, tidak ada unsur keterpaksaan dalam kita menceritakan apapun masalah yang kita miliki. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Kita bebas menceritakan apapun masalah kita dalam proses konseling ini. Jadi, yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah, apapun masalah yang kita hadapi, kita ceritakan dalam proses konseling ini, tidak akan ada yang mengetahui, maksudnya orang ketiga itu tidak akan mengetahui masalah yang kita ceritakan dalam proses konseling ini. Nah, sampai sana, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin adik sampaikan? Tidak. Baiklah, jadi sudah paham ya? Nah, Ibu ingin memberitahukan sedikit bahwa nanti pada saat mendiskusikan masalah untuk solusi yang masalah yang adik hadapi itu, Ibu akan menggunakan pendekatan atau teori konseling itu yang namanya teori konseling karir dan tekniknya itu adalah teknik modeling. Ibu jelaskan sedikit mengenai apa itu teori konseling karir. Nah, teori konseling karir ini terfokus pada kemampuan peserta didik atau konseli untuk mengambil sebuah keputusan atau tindakan pendidikan atau studi lanjut apa yang sesuai yang akan dipilih oleh peserta didik nantinya. Nah, adapun teknik modeling dalam teori konseling karir ini, di mana adik bisa mencontoh beberapa orang atau orang-orang terkenal yang memang mereka memiliki kemampuan yang cukup, yang bisa dibilang kita patut tiru seperti itu. Namanya model. Jadi kita harus memiliki seorang model yang harus kita ikuti. Jadi yang diikuti itu adalah tentunya ke arah yang lebih positif seperti itu. Nah, sampai sana apakah sudah mengerti? Sudah. Baiklah. Untuk saat ini Ibu akan berikan adik kesempatan untuk menceritakan
apa saja keluhan adik dan masalah yang adik hadapi saat ini. Nah, untuk kesempatan Ibu berikan kepada adik. Halo adik, bisa didengar suara Ibu? Halo adik? Ya, Ya, jadi mungkin karena ada kendala sinyal, jadi Ibu ulang kembali. Ya, nah untuk sekarang Ibu berikan adik kesempatan untuk menceritakan apa saja keluhan atau masalah yang sedang adik hadapi saat ini. Nah, untuk kesempatan Ibu berikan kepada adik. ya. Setelah lulus SMP nih, saya pengennya kan ngelanjutin ke Semansa. Tapi keluarga saya pengennya saya ngelanjutin ke STM. Kebetulan juga STM tuh deket sama rumah saya kan. Tapi kalau di STM tuh saya bingung mau nyari jurusan apa gitu. Ya, ya. Jadi bisa dilanjutkan. Ya, udah. Oh, jadi adik memiliki sebuah kebingungan nanti setelah lulus SMP itu akan melanjutkan kemana. Nah, adik menginginkan untuk lanjut ke SMK ya, SMA. SMA. Namun Iya, orang tua adik menginginkan adik untuk melanjutkan ke SMK. iya. Jadi sedikit saran dari ibu, adik ikuti apa kata hati adik ya. Jadi dimanapun kemampuan adik itu, di sanalah akan adik menyukai apapun kegiatan yang ada di sekolah nantinya. Tapi kita tidak ada salahnya juga untuk mengikuti kemauan orang tua. Nah, karena orang tua juga menginginkan anaknya yang terbaik seperti itu. Jadi orang tua itu tidak ada yang salah. Tidak mungkin orang tua akan menjerumuskan anaknya ke jalan yang salah seperti itu. Sekarang dari diri adik sendiri, adik maunya bagaimana dan setelah SMP ini adik mau melanjutkan kemana seperti itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai apa kemampuan adik, adik sukanya di bidang apa dan apa yang adik sukai seperti itu. Silakan. Gini Bu, apa namanya, saya masih bingung juga untuk kemampuan saya sejauh mana gitu. Tapi saya sih senangnya nyanyi kayak gitu-gitulah Bu. Berarti adik menyukai beberapa apa namanya organisasi di bidang seni seperti itu. Nah, mungkin adik bisa mengembangkan lagi bakat atau minat yang adik miliki. Nah, dari sana adik nanti bisa menentukan diri adik ini setelah lulus akan melanjutkan kemana, entah itu SMA atau SMK. Sebenarnya tidak ada bedanya, tergantung nanti adik menjalani. Dia tidak ada yang namanya unsur beban seperti itu. Sebenarnya saya mau lanjut ke sini, tapi kok malah saya ke sini. Jadinya nanti adik tidak suka um, apa namanya mengikuti beberapa kegiatan yang ada di sekolah seperti itu. Bagaimana? Iya, iya. Lalu Ibu mau nanya sedikit, bagaimana tanggapan adik ketika orang tua adik menginginkan adik untuk lanjut ke SMK? Saya bilang, "Ya udah nanti Lisa pikirin dulu," gitu. Oh, lalu solusi apa yang adik dapatkan misalnya ketika adik mengalami kebingungan seperti ini, apakah adik sudah mempunyai motivasi untuk diri sendiri adik? Apakah adik sudah mempunyai rencana atau bagaimana untuk kedepannya? Untuk saya belum ada rencana sih Bu, saya juga masih bingung. Oh ya, ya jadi seperti yang Ibu bilang tadi, jadi adik
silakan lakukan kegiatan yang memang adik sukai. Nah, dari sana adik bisa mengembangkan apa-apa saja bakat yang memang adik punyai, dan itu bisa dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi. Dan dari sana kita akan mengetahui apa yang memang benar-benar kita sukai dan apa nanti setelah lulus ini apa yang akan kita ambil selanjutnya. Seperti itu, adik. Bagaimana? Iya. Nah, dari yang sekian kita lalui atau kita secara bersama-sama jelaskan tadi, apakah adik ada yang ingin disampaikan kembali? Saya rasa enggak deh, Bu. Nah, baiklah. Jadi Ibu ingin menyampaikan kembali sedikit menyampaikan kembali mengenai tadi Ibu mengatakan bahwa dalam konseling ini kita menggunakan teknik modeling. Nah, nanti adik bisa apa namanya, mencari atau memang sudah adik memiliki seorang model yang memang apa namanya, yang patut adik ikuti seperti itu. Contoh misalnya dia itu seseorang yang ahli dalam bidang apapun, misalnya dia guru adik. Oh iya, ibu ini ternyata bagus sekali cara ngajarnya. Oh saya mungkin bisa mengikuti jejak dari ibu ini, nanti saya akan apa mengikuti langkah-langkah positif dari ibu ini, seperti itu. Jadi adik apakah mengerti dengan apa yang ibu sampaikan ini? Iya, mengerti, Bu. Nah, jadi untuk selanjutnya, adik ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak. Baiklah, jika tidak, ibu ingin untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah kesimpulan dari konseling kita hari ini. Nah, untuk yang pertama, Ibu berikan kesempatan kepada adik untuk memberikan kesimpulan dari konseling kita pertama ini. Silakan. Sebentar, Bu. Ya. Iya. Maaf, Bu, bisa diulang sekali lagi? Baiklah. Apakah kita bisa lanjutkan? Iya. Nah, untuk sekarang kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama mengenai proses konseling kita hari ini. Nah, adik bisa berikan kesimpulan apa yang adik dapatkan dari proses konseling kita hari ini. Silakan. Ya, untuk setelah lulus SMP ini, untuk melanjutkannya saya rasa saya harus mengikuti kata hati saya, karena itu juga kan saya yang menjalani, jadi saya tahu harus kemana gitu. Ada lagi? Tidak. Ya, bagus sekali adik ya. Jadi, adik silakan adik asah kembali kemampuan atau keterampilan apapun yang adik miliki. Tapi di sisi lain, kita tidak boleh mengesampingkan apa yang orang tua kita sarankan. Jadi apapun yang orang tua kita sarankan, itulah yang terbaik. Tapi kembali kepada diri kita sendiri lagi, bahwa kita cocoknya di bidang apa, seperti itu. Nanti ketika adik sudah mempunyai bekal untuk melanjutkan ke bidang yang mana, adik bisa menjelaskan ke orang tua adik bahwa adik akan melanjutkan ke bidang yang adik sukai. Seperti itu, adik. Bagaimana? Iya, Bu. Ya. Nah, apakah ada yang ingin adik sampaikan kembali? Tidak. Jadi, untuk selanjutnya, Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan adik setelah mengikuti proses konseling ini. Kesan pesan adik dalam mengikuti konseling ini bagaimana? Ibu ingin mengetahui apa saja perasaan yang sudah apa saja yang sudah hal baru yang adik dapatkan dari proses konseling pertama kita hari ini. Iya. Jadi setelah Ibu menjelaskan barusan, saya tuh ngerasa kayak lebih tenang, Bu, kayak lebih lega
Iya. Gitu rasanya. Cara Ibu mengajar juga baik, saya senang bisa ketemu sama Ibu. Iya, jadi, kita santai saja ya, kita, Iya eee, bagus sekali memang Adik, walaupun kita pertemuan pertama dan lewat Zoom, tapi Adik sangat aktif dan Ibu apresiasi untuk kehadiran Adik hari ini, dan Ibu mengucapkan banyak terima kasih juga karena Adik sudah mau untuk mengikuti proses konseling ini. Nah, untuk itu, apakah Adik ada yang ingin disampaikan lagi? enggak Bu, udah cukup. Baiklah, jika tidak ada, apakah kita bisa membuat kesepakatan untuk pertemuan kita selanjutnya? Maksudnya kita, misalnya Adik, apa namanya, ada yang masih kurang untuk disampaikan hari ini dan Adik masih ada unek-unek yang perlu disampaikan, nanti kita buat jadwal untuk konseling selanjutnya, apakah bisa? Iya boleh Bu. Ya, nanti kita akan diskusikan hal tersebut lewat via WA, tidak apa? Iya, Nah, untuk pertemuan hari ini, apakah Adik merasa puas atau bagaimana? puas. Baiklah, terima kasih Adik. Jadi, untuk pertemuan hari ini, jika tidak ada yang ingin Adik sampaikan kembali, apakah kita bisa menutup pertemuan hari ini? Bisa Bu. Terima Ya, kasih Bu. ya baiklah. Jadi karena tadi kita awali dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Silakan Ibu berikan kesempatan Adik untuk memimpin doa hari ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan konseling pada hari ini, kita tutup dengan doa. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Marilah kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om Santi Santi Om. Santi Santi Om. Terima kasih Bu. Terima kasih Adik. Iya.